Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, pada kesempatan hari ini kita melakukan ulangan PAI Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bab ke-7 larangan pergaulan bebas dan larangan berbuat zina untuk kelas 10. Anak-anak semuanya, pada kesempatan hari ini nanti silakan ulangan dikerjakan dengan seksama, dengan jujur, dengan bijaksana, dan nanti tolong dicermati setiap soalnya dan dijawab dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Untuk itu soal pertama kita mulai. Nomor 1. Zina merupakan contoh perbuatan tercela yang sudah dikategorikan oleh Allah sebagai suatu perbuatan dosa yang besar bagi siapa yang melakukannya dan tidak akan diampuni dosanya kecuali pelakunya melakukan taubatan nasuha. Zina sendiri merupakan perbuatan yang disebabkan oleh ketidakmampuan menahan atau mengendalikan titik-titik A. Amarah, B. Keinginan, C. Perbuatan yang kurang baik, D. Hawa nafsu, E. Berpacaran. Nomor 2. Perhatikan ayat berikut ini yang berkaitan dengan larangan mendekati zina. Wala taqrabul zina innahu kana fahisah. Titik-titik. Lanjutan potongan ayat di atas paling tepat adalah titik-titik. A. Wasa asabila. B. Wa kutila. C. Innahu kana mahsura. D. Illa bil haqq. E. Haramallah. Nomor 3. Berikut yang bukan merupakan contoh pergaulan bebas yang sering dilakukan oleh kalangan pemuda yang tidak memiliki keimanan yang kuat adalah titik-titik. A. Minum minuman keras. B. Sering ke klub malam. C. Berpacaran. D. Makan yang banyak. E. Merokok yang berlebihan. Nomor 4. Orang yang melakukan perbuatan zina akan mendapatkan hukuman sesuai dengan kondisi pelakunya. Pelaku zina yang sudah balik, berakal, merdeka, dan belum pernah menikah disebut dengan titik-titik. A. Zina muhson. B. Zina ghairu muhson. C. Zina besar. D. Zina sedang. E. Zina kecil. Nomor 5. Hukuman pezina sangatlah berat. Hal ini dilakukan dalam hukuman Islam agar membuat pelaku zina merasakan jera. Hukuman bagi pezina yang sudah pernah menikah yaitu titik-titik. A. Didera 100 kali dan diasingkan ke tempat yang jauh dari perkampungan. B. Dihukum pancung. C. Kisos potong tangan. D. Didenda sesuai dengan aturan undang-undang pemerintah. E. Dirajam sampai mati. Nomor 6. Hukuman bagi pelaku zina, baik laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah adalah titik-titik. A. Dirajam atau dikubur separuh badan kemudian dilempari batu sampai mati. B. Dibawa di depan umum kemudian dilakukan hukuman pancung bagi pelakunya. C. Dibawa di depan umum kemudian didera atau dipukul 100 kali
kemudian diasingkan jauh dari perkampungan selama 1 tahun. D. Dibawa di depan umum kemudian dikisos potong tangan. E. Diumumkan di depan umum dan didenda sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nomor 7. Perhatikan dalil berikut ini. Ayakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'ahadu mahram. Hadis di atas memberikan penjelasan kepada kita bahwa titik-titik. A. Hukuman bagi pelaku zina sangatlah berat. B. Hukuman pezina bagi yang sudah menikah dirajam sampai mati. C. Dilarang mabuk-mabukan atau minum minuman keras. D. Dilarang berduaan dengan lawan jenis kecuali dengan mahramnya. E. Larangan bagi pemuda untuk pergaulan bebas. Nomor 8. Ketika pelaku zina sampai terjadi kehamilan dan melahirkan seorang anak, maka akan berakibat kurang baik bagi anak dalam kehidupan di kemudian hari. Salah satu akibat yang akan berdampak pada anak adalah titik-titik. A. Anak tidak bisa mendapatkan harta warisan. B. Anak tidak dapat menikah. C. Anak tidak dapat masuk dalam kartu keluarga. D. Anak tidak bisa mendapatkan asuhan yang layak. E. Anak akan menjadi cacat. Nomor 9. Perhatikan narasi berikut ini. Pergaulan bebas yang dilakukan akan berdampak buruk bagi pelakunya. Salah satunya kehamilan di luar nikah. Dan dari dampak tersebut akan timbul dampak-dampak yang lainnya. Dari narasi tersebut, berikut dampak yang lainnya yang timbul adalah titik-titik. A. Makin bertambahnya rumah sakit ibu dan anak. B. Dokter spesialis kandungan bertambah banyak. C. Praktek aborsi akan menjamur di kota-kota besar. D. Para dukun beranak tidak lagi diminati masyarakat. Dan E. Fakultas kedokteran makin diminati masyarakat. Nomor 10. Zina merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh Allah dan dikelompokkan dalam dosa besar sebab banyak dampak negatif yang akan ditimbulkannya. Berikut yang bukan dari dampak negatif dari perbuatan zina adalah titik-titik. A. Menghancurkan kehidupan rumah tangga. B. Nasab menjadi tidak jelas. C. Tertimpa musibah kemiskinan. D. Bercampur aduknya keturunan. Dan E. Mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 11. Perhatikan dalil berikut ini. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Kalimat yang digaris bawah mengandung hukum bacaan titik-titik. A. Mad jaiz munfasil. B. Mad wajib muttasil. C. Mad iwat. D. Gunna. E. Idgham bi gunna. Nomor 12. Perhatikan dalil berikut ini. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Arti kalimat yang digaris bawah ini adalah titik-titik. A. Kamu mendekati. B. Perbuatan zina. C. Dan janganlah. D. Dan satu jalan yang buruk. E. Perbuatan keji. Nomor 13.
Ketika seseorang berusaha menjauhi atau menghindari dari pergaulan bebas dan perbuatan zina akan memberikan manfaat baginya. Berikut yang bukan merupakan manfaat dari menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah titik-titik. A. Terhindar dari kehamilan di luar nikah. B. Mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. C. Dapat berpacaran dengan tenang. D. Terhindar dari penyakit kelamin. E. Terhindar dari keturunan yang tidak memiliki nasab yang jelas. Nomor 14. Perbuatan yang dapat menghindarkan seseorang guna terhindar dari perbuatan zina adalah titik-titik. A. Melakukan pacaran. B. Meminum minuman keras. C. Menggunakan obat-obatan terlarang. D. Selalu beribadah mendekatkan diri pada Allah. E. Merokok setiap hari. Nomor 15. Perhatikan ayat yang tertera berikut ini. Surat An-Nur ayat kedua di atas menjelaskan tentang titik-titik. A. Larangan seseorang laki-laki dan perempuan bukan mahram untuk berduaan kecuali dengan mahramnya. B. Sebab seseorang melakukan perbuatan zina. C. Akibat yang akan didapatkan ketika seseorang melakukan perbuatan zina. D. Hukuman bagi seorang pezina laki-laki maupun perempuan. E. Cara menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan zina. Demikian tadi anak-anak untuk ulangan soal yang sudah kita paparkan. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerjakan dengan baik dan semoga mendapatkan nilai yang memuaskan sesuai dengan harapan dari anak-anak semuanya. Terima kasih, sukses dan selalu belajar, semangat belajar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.